kita berjalan jarak jauh sampai 100 km, 200 km. Ya, kalau bisa Bapak, jadilah berkuda yang ahli pula di olahraga polo. Kan dengan sebelah tangan memegang kuda, satu lagi bergerak. Ini nanti gunanya untuk pedang, Pak. Alhamdulillah semua kita berpikir ini tanahnya lapang banget kayaknya Banjarmasin. Di mana-mana saya lihat luas tanah. Yang kepikiran sama saya kuda lagi lari. Jujur saya katakan, asal saya melihat lapangan yang begitu luas, kepikiran oleh saya kuda lagi lari. Kader-kader saya sekarang saya suruh untuk ikuti pertandingan, latihan dulu sambil berkuda, memanah di atas kuda. Sekarang latihannya Pak, maaf saya katakan, puluhan ribu pemuda Kristen di Eropa hari ini melakukan itu. Hari ini di bawah gereja katedral di Itali, mereka sudah latihan berpedang Pak, latihan pedang, puluhan ribu pemuda. Masya Allah. Ibarat Allah yang kami muliakan, peperangan dengan Al-Mahdi nanti peperangan yang sangat adil, full body contact. Ya, peperangan sangat adil. Kalau sekarang Pak, peperangan antara pemberani dengan pengecut. Pemberani adalah para mujahidin umat Islam yang memang rindu syahid, ya kan? Sementara pengecut dari balik komputer, pakai drone. Nanti betul-betul Pak, semua senjata musuh ini lumpuh. Allah Maha Adil. Bapak jangan cemas. Yang penting sekarang fisik kita diolah dengan sangat baik, ya. Fisik kita diolah dengan sangat baik. Insya Allah bukan TNI sendiri akan menghadapi. Kita umat Islam akan bersama-sama dengan TNI menyelamatkan agama dan bangsa NKRI ini dari rongrongan Syiah yang ingin mengambil alih pemerintahan dan kekuasaan di Indonesia. Siap? Siap? Takbir. Islam harga mati, NKRI harga mati, dan kita tidak pernah mau mati kecuali dalam keadaan syahid. Begitu. Wahai calon-calon pasukan Al-Mahdi, amin ya Rabb. Karena yang akan menjadi pasukan Al-Mahdi hanyalah orang-orang pilihan Pak, yang ibadahnya keren. Ibadahnya keren. Tengah malam ketika orang masih memasang penjanggal ini untuk nonton bola, dia dengan sukarela Allahu Akbar tahajud Pak. Ketika orang lagi ngiler, dia sedang ya Allah, ya Rabb, ya Allah. Masya Allah, ini ibadah calon tentara Al-Mahdi itu keren Pak. Ketika orang masih sibuk bersana kemari mengurus urusan dunia di waktu duha, dia Allahu Akbar, duha 4 rakaat. 2 rakaat salam, bangkit lagi 2 rakaat salam, doa lagi. Masya Allah, pasukan Al-Mahdi itu punya ciri ibadah keren. Ibadahnya keren. Kerennya adalah ibadah para sahabat. Dari bangun tidur sampai tidur ibadah para sahabat yang dipelajari oleh para sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin belajar cara ibadah yang paling mendekati ibadahnya para sahabat kaum muslimin, maka dampingilah sahabat-sahabat kita yang ada di jamaah tabligh. Mereka dalam hal ini sangat luar biasa. Walaupun ada sisi kelemahan, tetapi mereka ada sisi kelebihan. Untuk ketajaman fikih, belajarlah dari saudara kita yang ada di Salafi. Ketajaman fikih, kesahihan dalilnya jangan diragukan. Untuk belajar masalah kebeningan hati, kebeningan jiwa kaum muslimin, banyak dari saudara kita yang dapat dipelajari bagaimana cara mereka menjaga hati, ya, dari kalangan mutasawwifah yang ahlus sunnah wal jamaah, bukan yang sesat, bukan yang menyimpang. Kaum muslimin, walaupun sufi pada hari ini kebanyakan sudah banyak yang menyimpang, kita ambil yang sufi ala Rasul, sufi ala para sahabat. Nah, ini akan kita tiru, ya. Di mana ibarat Allah yang kami muliakan, ini calon-calon manusia-manusia yang hidup di akhir zaman untuk bertempur di belakang Al-Mahdi. Ustaz, bukankah saat Al-Mahdi muncul nanti teknologi dah musnah Ustaz? Gimana kita mau bergabung dengan beliau? Ya, gitu ya Ustaz. Gimana kita mau bergabung dengan beliau? Ya, gitu ya. Teknologi udah nggak ada, pesawat sudah nggak bisa terbang lagi ke sana. Gimana mau gabung ke situ? Gitu Pak. Ada yang mau bergabung dengan Al-Mahdi rencananya? Ada? Ada. Termasuk yang bicara. Tapi masalahnya teknologi udah nggak ada kaum muslimin. Pesawat udah nggak terbang. Kapal laut yang menggunakan mesin juga sudah. Paling-paling kapal laut nanti dibuat lagi yang pakai layar. Mengandalkan bintang dan kompas sudah nggak bisa dipakai.
Kaum muslimin yang kami muliakan, lalu bagaimana caranya ke sana? Itu masalah nanti, jangan dipikir sekarang. Yang perlu dipikir sekarang, ilmumu tentang agama ini dalamin terus, buat dalam terus. Satu. Yang kedua, ibadahmu dan hubunganmu dengan Allah wajib dibuat istimewa, lebih istimewa daripada siapapun, dan jangan banyak ngomong sama orang. Malam tahajud, siang ngomong, aku udah mulai tahajud, aku ingin menjadi pasukan Al-Mahdi. Kalau udah kayak gitu caranya apa? Nggak diterima oleh Allah, batal amal solehnya. Aku puasa Daud, aku siap menjadi belahan Al-Mahdi. Gak usah diam aja, kenapa sih? Ya, tapi terus lakukan amal, buat Allah tersenyum kepada kita, buat Allah bangga dengan kita, buat Allah di langit menyebut nama kita di kalangan para malaikat. Masya Allah. Inilah dia calon-calon pasukan Al-Mahdi di akhir zaman. Dan yang menjadi pasukan Al-Mahdi ini hanya laki-laki, Pak. Laki-laki. Perempuan nggak bisa. Bu, saya rasa mungkin ibu-ibu pengen dapat pahalanya ya Bu ya. Ibu nggak usah ngerjain apa-apa yang dibuat oleh bapak-bapak, tapi ibu dapat pahalanya semua. Mau kan Bu? Mau tuh. Mau. Caranya gampang. Ya. Jadi caranya gampang. Ada 4 caranya. Untuk ibu-ibu loh Bu. 1. Ini hadis dari Asma, ya, di mana dia datang membawa demonya kaum ibu-ibu. Ya Rasulullah, kayaknya nggak adil ya Rasul. Saya ini datang membawa misi dari kaum ibu-ibu. Mereka melihat kenapa laki-laki banyak punya keistimewaan amal, sementara kami tidak mendapatkan keistimewaan begitu. Laki-laki disuruh untuk Jumatan, sementara pahala Jumat bla 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 bla, seperti yang kau katakan. Laki-laki disuruh mengiringi jenazah dan mengantarkannya, dan kami masih dilarang. Laki-laki disuruh berjihad, sementara kami tidak bisa pergi berjihad. Ada kecemburuan-kecemburuan. Lalu apa kata Rasul? Wahai Asma, maukah engkau aku sampaikan, jika kalian kaum wanita bisa mengamalkan yang 4 ini, maka semua amalan yang dilakukan kaum lelaki di luar sana, suamimu di luar sana, akan Allah copy paste sebanyak itu, dan Allah jadikan menjadi amalanmu. Mau ya Rasulullah? Kata Asma. Ya. Ini keperluannya nanti hari ini kita membahas tema persiapan dan amalan akhir zaman. Ciri-ciri kedatangan Al-Mahdi adalah apabila seluruh permukaan bumi, kata Rasulullah, di berbagai negeri dan negara di mana-mana sudah merata kezaliman, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, khususnya kepada Islam. Ini yang pertama. Menurut Bapak Ibu sekarang sedang dirasakan itu apa belum? Jangan hanya melihat Indonesia, tetapi lihat juga negara-negara yang lain yang ada orang Islamnya di situ. Luar biasa kaum muslimin. Yang kedua, huru hara banyak terjadi, hampir merata-rata di seluruh dunia, khususnya di Timur Tengah. Sudah apa belum? Huru hara. Wa kathural haraj. Qal wa mal haraj ya Rasulullah? Qal al-qatlu, al-qatlu. Menjelang Al-Mahdi itu keluar di muka bumi ini, nanti akan sangat banyak terjadi kekacauan, pertumpahan darah. Al-haraj. Para sahabat bertanya, wa mal haraj ya Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, al-qatlu, al-qatlu. Pembunuhan di sana, pembunuhan di sini. Yang ketiga, apabila negeri Syam telah membara fitnah di sana. Negeri Syam